satu apa permasalahannya apa beda lagi? Sama, ini tuh sepasang spur gear, cuma beda angka doang. Tuh. Aman ini mah. Cuman kalau misalnya ini rumusnya tetap sama. Semisal kalian nanti ketemu helical gear atau worm gear, itu rumusnya sama kok. Cuman bedanya ya tetap tadi di sini nih, beda intinya itu di modul awal. Pas nanti kalian dapat sudut kemiringan dari mata giginya kan. Nah, itu berpengaruh nanti buat hitungan ke bawahnya. Buat sisa rumusnya mah sama. Kayak gitu, Nabil. Ada lagi? Biar lanjut nih. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, setelah kita menentukan tadi dimensi tambahan, selanjutnya itu yang kita harus kerjakan yaitu kita menghitung intensitas kita menghitung yang namanya intensitas beban nominal atau B besar kayak gitu. Rumusnya kayak gimana, Bang? Ini kita udah ketahuin. Ini kita close aja, ganti nih. Nah, intensitas beban nominal. Di sini kan kita dapat nih yang tadi ya kan, Pi N1 dB1 itu buat rumusnya. Rumus dari CV. Jadi kita langsung ke V aja karena N1 itu udah ketahuin, RPM-nya juga udah ketahuin gitu. Nah, RPM-nya tadi berapa? RPM-nya 720. Buat dB1 kita nyarinya tadi pakai apa? Nah, dB1 itu dapat dari sini nih dimensi tambahan. Makanya gue bilang step awal itu sangat penting buat kalian ngerjain ke step selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita sini lagi. Jadi 720 ini Pi kali 720 kali 45,53 atau dB1-nya yang udah kita ketahui per 6.000. Ini rumus ya, 6.000 ya. Itu sama dengan 17,155 meter per second untuk kecepatannya. Jadi lumayan cepat nih si mobilnya kecepatannya. Tuh kalau udah ketahuin kita lanjut nyari namanya momen puntir atau M besar 1. Nah, dengan rumusnya kayak gimana? Rumusnya itu 716 dikali N1, N gede ya ini ya, N1 per N kecil. N1 kecil. Tuh. Masukin aja rumusnya, 716 dikali 35 HP ya kan tadi ini per 720 RPM didapat 34,797 kg force per milimeter. Ini per meter ya, sorry, per meter. Oke, kalau udah dapat, kita cari yang namanya U gede atau U besar, itu gaya keliling. Nah, gaya keliling caranya itu gampang banget di sini, yaitu 2 dikali M besar 1 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan DB1. Dapatlah nilainya 2 dikali 34,797 dikali 10 pangkat 3 per 45,53. Jadi dapatlah 1528,53 kg force gitu. Lanjutnya kita cari U kecil atau gaya keliling per lebar giginya. Kayak gimana? Kita masukin aja. Yaitu U besar per B atau lebar gigi. Ya, dapatlah, tinggal dibagi kan. 72,78 per lebar gigi. Yang terakhir kita nyari intensitas beban nominal. Caranya kayak gimana? Ya ini kayak rumus yang di sini, yaitu U besar per dB1 dikali sama lebar. Dapatlah nilainya. Jadi untuk intensitas beban nominalnya itu 4,686 kg force per milimeter kuadrat gitu teman-teman. Di sini ada yang mau tanyain buat step kedua? Oke, kalau nggak ada lanjut ya buat step ketiga. Nah, step ketiga itu kita nyari kesalahan gigi atau F. Yang pertama itu faktor GE dan GR. Kita cari dapat dari tabel 22/12. Nah, hal yang dibutuhin dari buat nyari GE dan GR itu V17 kecepatan kita sama DIN 3962. Nah, di sini kita cari dulu. Tabel 2.12. Nah, 22.12 di sini. Nah, kita dapetin kecepatannya dulu. Kecepatannya berapa? Di sini kan kecepatan kita itu 17,155. Jadi di sini, berarti di sini ya, velocity nih. Jadi sini di 4 sampai dengan 12 kecepatannya.
sorry, di 12 sampai 16 kecepatannya. Nah, di sini kita cari ke lubrication-nya, spray lubrication. Ini kita biarin dulu. Lalu ada tooth surface atau permukaan dari giginya. Apakah itu fine ground atau master gear. Nah, di sini kan kita fine ground ya, karena spur antar spur. Jadi bukan master gear, bukan gear yang spesial gitu. Jadi ini gear biasa, fine ground. Nah, di sini buat quality-nya itu DIN 3962 udah benar. Nah, untuk faktornya yang kita ambil nih, faktornya berapa? Faktornya itu 1 buat buat GE, sorry. Ini GE ya, buat GE. Lalu ada GR, faktor GR itu 0,8. Jadi buat nyari tabelnya itu kayak gitu. Jadi kita dapetin GE itu 1, GR itu 0,8 gitu. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi. Aduh, kejauhan nih. Oke. Kita balik lagi ke sini, ke kesalahan gigi. Nah, GK itu didapat dari tabel 22/12. Itu pada bagian not. Nah, GK itu kita cari nih bagian not berapa gitu. Buat surface roughness 3612 even not di sini nih. Base pitch error form DIN 3961. Itu berapa? Kita cari di sini yang spur gear. Nah, di sini ada tuh directional error per suggestion of FGR. Phase width-nya berapa gitu. Untuk effective tooth directional error running itu buat GK sama dengan 0 itu untuk standar mounted spur and helical gear. Gitu. Lalu ada gear 0,3 juga untuk overhanging spur dan helical gear. Jadi sama ada juga GK 1,2 itu untuk overhanging bevel gear without crowning of the tooth surface. Lalu ada 0,6 with crowning itu 0,6, lalu ada 0,3 juga GK-nya itu untuk crowning dan standard mounting of the bevel pinion. Nah, karena kita pakai standar spur gear, jadi kita ambil yang awal GK sama dengan 0. Jadi dapatlah GK sama dengan 0 kayak gitu. Oke. Selanjutnya setelah kita dapat GK, kita cari kesalahan pitch dasar atau FE. Nah, FE itu rumusnya GE dalam kurung 3 tambah 0,3 M kecil atau modul ditambah 0,2 akar dari D0. Nah, D0 itu diambil dari harga D0 yang terbesar. Nah, D0 sama D02 yang paling besar yang mana gitu. Nah, D0 itu tadi dari mana? Nah, itu dari diameter roda gigi nih. Buat D0-nya. Jadi diambil yang terbesar. Udah pasti roda gigi gear dong, bukan pinion ya kan. Jadi kita ambil yang D02. Dapatlah FE-nya atau kesalahan dari pitch dasarnya itu 4,908 kayak gitu. Lanjut kita cari ke FR. Untuk kesalahan FR, kesalahan arah dari giginya itu rumusnya GR akar dari B atau lebar. GR kan tadi kita ketahuin ya 0,8 dikali akar 21 dari lebar si pitch-nya. Ya udah dapatlah 3,66. Itu buat FR-nya. Lalu yang terakhir itu ada kesalahan arah gigi efektif atau FRW. Nah, FRW ini 0,75 dikali FR itu tadi kesalahan arah giginya, lalu ditambah GK yang tadi udah kita faktor GK-nya udah tahu, lalu ada U kecil, ingat ya U kecil bukan U besar. Nah, di sini U kecil itu gaya keliling per lebarnya. Lalu ada CS. Gitu. Oke, kita dapatlah nilainya berapa? 0,75 dikali 3,66. Nah, di sini teman-teman, CS biasa apa? Karena di sini GK-nya 0, jadi buat U kecil dan CS-nya nggak gue hitung. Karena 0 kan. Kalau dikali 0, dia 0. Jadi cuma gue hitung cuma ini doang. Jadi dapatlah FRW-nya itu sekitar 2,74. Jadi gitu ya. Kalau misalnya nanti si GK-nya ada angkanya atau 1 gitu semisal atau 0,3, ya udah teman-teman hitung aja U kecil sama CS gitu. Nah, CS itu apa sih, Bang? Kita buka di sini. CS itu adalah faktor dari bebannya. Karena di sini nggak ada faktor beban ya. Jadi kita hilangkan aja, kita skip gitu.
Oke, nah kalau udah kita lanjut buat Fmax. Nah, Fmax ini dapat dari mana? Fmax ini adalah kesalahan gigi maksimum. Jadi diambillah nilai yang terbesar dari Fe, terus Fc, sama juga dari Fe, Fr sama Frw. Jadi dapatlah nilainya itu yang paling besar apa? Fe 4,908. Gitu untuk step ketiga. Kira-kira ada yang mau tanyain buat step ketiga? Ini diperhatiin ya. Ntar gua ngomong-ngomong doang nih. Ada yang nanya? Ya. Bang, mau nanya bang. Ya. Itu GK sama dengan 0 tuh dari mana tadi bang? Nah, nih GK sama dengan 0 tuh dari si note table 22/12 ya. Nah, itu dari nih note-nya nih yang udah gua udah garis bawahin. GK sama dengan 0 itu untuk spur yang termounted dan juga helical gear. Jadi kita pakai yang ini ya. Kalau GK-nya 0,3 itu untuk overhanging spur. Karena kita pakai mounted spur, jadi kita pakai yang GK sama dengan 0 kayak gitu. Jawab ya. Jawab bang, makasih bang. Tuh, ada lagi? Ini bang, akar 21-nya bang. Akar 21. Oh, akar akar 21 itu dari FR. Nih, FR itu GR, akar B. B itu apa sih? Ada yang tahu nggak? B itu apa? B kecil ya? Lebar itu bukan sih bang? Nah, B itu lebar. Sini. Nah, B itu lebar gigi atau B. Nah, itu. Jadi akar 21 itu lebar gigi ya. Ada lagi kira-kira yang tanya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang step ke berapa nih berarti? Kalau di sini ke-3 berarti ya. Keempat, sorry. Nah, step keempat. Step selanjutnya nih. Tuh. Nah, karena kita udah nemuin tadi Fmax-nya segitu, kita cari yang pertama itu komponen rasio dari kontaknya. Kontak efektifnya berapa? Atau kita sebut epsilon 1. Nah, epsilon 1 tuh ini, itu ada rumusnya itu Z1/2pi. Dalam kurung, tan theta K1 dikurang tan theta B. Nah, theta K1 itu dari mana? Theta K1 itu dari rumus yang tadi udah kita cari nih di dimensi awal. Nah, theta K1 itu dari sini, teman-teman. Nih, theta K1. Dari yang sudut tekan kepala roda gigi. Jadi, jangan sampai ke skip yang step pertama. Karena ini berkesinambungan kayak gitu. Nah, kita udah dapat si Z1-nya kan si roda gigi yang kecil ya, yang pinionnya itu kan 11. Jadi dapat 11 tan 40,18 derajat dikurang tan 20 derajat. Itu sama dengan 0,777. Lalu ada epsilon 2. Epsilon 2 rumusnya sama, cuma diganti ke Z2. Z2/2pi dalam kurung tan theta K2 dikurang tan theta B. Sama aja ya. Nah, theta B itu apa? Nah, theta B, ada yang tahu theta B itu apa? Sudut tekan gelinding bang nomor 1. Sudut tekan apa ini? Sudut standar? Iya standar nih. Yang step ke Apa nih? sudut tekan gelinding sih bang. Oh iya, itu sudut tekan ya. Theta entar dulu, theta 0 mah sudut tekan. Nah, theta B itu sudut tekan gelinding. Ya, benar. Jadi theta B itu sudut tekan gelinding ya. Yang tadi udah kita dapetin, theta B-nya itu berapa? Ntar dulu. Oh, theta B ini karena sudut gelindingnya kita anggap 0, jadi ini kita tulis 20 derajat ya. Tapi nanti kalau teman-teman dapat si sudut gelindingnya, ini nih. Nah, ini nih. Kalau teman-teman dapat sudut tekan standarnya itu berapa, terus dimasukin ke sudut tekan gelinding, si sudut miringnya ini dapat. Jadi nanti buat ngitung sudut tekan gelindingnya. Cuman karena di sini nggak ada sudut kemiringannya, jadi ini nggak gue hitung buat sudut tekan gelinding. Jadi gue nggunain yang namanya sudut tekan standar. Karena nggak ada ya.
Jadi di situ dapat, sehingga di sini gue dapat buat tan theta B-nya itu gue tulis 20 derajat. Jadi dapatlah 80 ini, untuk epsilon 2-nya itu 1,6247 gitu. Oke, lanjut ke yang komponen rasio kontak. Oh, udah ini tadi. Terus rasio kontak. Nah, rasio kontak itu epsilon 1 tambah epsilon 2 dapat 2,4017. Lalu juga ada komponen rasio kontak arah normal. Nah, di sini kita hitung atau biasa sebut E1N gitu. Nah, di sini kan kalau di sini kita harus ngitung ya, ada sudut kemiringan G lagi. Ini kan ada puyang. Tapi di sini kita menemukan kemudahan, guys. Bentar, sorry. Oke, ini kan di step keempat. Nah, analisa, jalur analisa. Nah, ini teman-teman. Jadi buat ini. Buat rasio kontak itu komponen rasio kontak. Bentar. Oh, oke nih. Jadi teman-teman buat komponen rasio kontak arah normal itu sama aja epsilon 1 nilainya. Jadi epsilon 1n itu sama dengan epsilon biasa gitu. Nah, epsilon nih di sini kita lihat nih. Nah, epsilon biasa. Jadi nilai epsilon n itu sama dengan epsilon. Yang tadi epsilon 1 tambah epsilon 2. Nilainya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung rumus yang lumayan panjang nih kayak gini. Epsilon 1 cos theta, karena kita nggak punya sudut kemiringan. Kalau misalnya kita punya sudut kemiringan, pasti kita tahu rho G-nya berapa. Gitu. Namun kita nggak punya. Jadi kita gunain epsilon n sama dengan epsilon. Epsilon yang tadi epsilon 1 tambah epsilon 2. Jadi dapat 2,4017. Oke, selanjutnya kita ngitung rasio kontak efektif atau epsilon W-nya berapa. Ya udah kita tulis rumusnya 1 plus epsilon n min 1 mn plus v per 4 mn plus f per 4. Nah, F ini F max atau F maksimum yang tadi udah kita dapat nih, 4 ini ya. Jadi dapatlah nilai sebesar untuk epsilon rasio kontak efektifnya itu 8,97. Gitu. Nah, kenapa di sini gue tulis epsilon W-nya itu sama dengan 2? Nah, jika harga epsilon W lebih besar dari 2, maka diambil harganya itu cukup 2 aja gitu. Jadi teman-teman nanti misal nilainya itu 9, 10, apa berapa, jadi cukup diambil epsilon W-nya itu 2, nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Kalau misalnya epsilon W-nya cuma 1,2, ya tulis 1,2. Cuman karena ini besar, lebih dari 2, jadi diambillah nilai 2. Oke, selanjutnya itu kita hitung rasio overlap atau epsilon SP-nya berapa. Nah, di sini kenapa gua tulis 0? Karena kita nggak pakai sudut kemiringan, karena kita cuma roda gigi lurus, bukan roda gigi miring. Jadi karena udah pasti 0, apapun hal yang dikali atau dibagi 0 itu sama dengan 0 kan. Makanya ditulis 0 gitu. Sama gua. Untuk si rasio overlap-nya. Jadi semisal nanti teman-teman dapat nilai ini nggak bakal bisa dihitung karena kita nggak punya radius kemiringan, tetap aja tulis aja radius kemiringannya 0. Kan tegak lurus itu sama dengan 0 derajat. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tulis. Tuh. Lanjut ke faktor kelima, yaitu menghitung faktor tegangan dari gigi. Di sini pertama itu kita nyari, dulu sebelum ke step kelima, ada yang nanya step keempat dulu. Karena step kelima kita bakal bersinggungan langsung sama tabel ya. Ada yang mau nanya? Bang, mau nanya bang? Ya. Tadi terkait apa epsilon yang perhitungan gelinding sama standar itu,
kenapa abang tadi pakai standar itu ini kenapa bang? Oh iya, Kalau karena tadi jelasin dulu. Oke, jadi karena di sini bukan sudut miring ya, jadi kita nggak punya rho GH-nya. Nih, rho GH Satu apa permasalahannya apa beda lagi? sama, ini tuh sepasang spur gear, sepasang spur gear, sepasang spur gear, cuma beda angka doang. Tuh. Aman ini mah. Cuman kalau misalnya ini rumusnya tetap sama, semisal kalian nanti ketemu apa helical gear atau worm gear, itu rumusnya sama kok. Cuman bedanya ya tetap tadi di sini nih, beda intinya itu di